Halo sahabat Geomaritim, jumpa lagi bersama saya Edukator Fajrun dalam acara Belajar Bersama PGSP. Kali ini kita akan memilih judul Interpretasi Morfologi Gumuk Pasir Barkan menggunakan foto udara berwarna. Nah, seperti yang sudah tampil di layar sahabat Geomaritim semuanya, ini adalah dua foto dari gumuk pasir di Pantai Oetune, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana sebelah kiri adalah foto udara condong dan yang sebelah kanan adalah foto terestris. Di sini kita bisa mengamati setidaknya ada 3 perbedaan pada foto sebelah kiri. Yang pertama adalah sebaran vegetasi, yang kedua adalah hamparan pasir, dan yang ketiga adalah gisik dan juga laut. Sementara di foto sebelah kanan, foto terestris, kita bisa mengamati adanya variasi ketinggian atau yang kita sebut dengan morfologi dari gumuk pasir itu sendiri. Lalu, seperti apa morfologi dari gumuk pasir Barkan? Mari kita lihat gambar selanjutnya. Di sini kita melihat sebuah hamparan dari gumuk pasir Barkan, yang mana kalau kita buat garis imajiner, maka akan tampak garis kuning seperti berikut, serta garis merah seperti berikut. Nah, apakah sahabat Geomaritim mulai bisa membayangkan? Ini adalah salah satu pendekatan yang bisa kita pakai dalam menginterpretasi morfologi dari suatu gumuk pasir. Dalam hal ini, gumuk pasir Barkan. Bisa kita amati bersama bahwa garis kuning ini merupakan igir dari sebuah gumuk pasir Barkan, yang mana puncak dari igir tersebut diistilahkan sebagai mahkota, sedangkan garis merah merupakan bagian terdalam dari lereng bagian belakang dari gumuk pasir Barkan. Nah, kita lihat bersama sahabat Geomaritim, ada dua gambar yang mana sebelah kiri merupakan tipe-tipe dari gumuk pasir. Ada yang bentuknya barkan, kemudian ada yang bentuknya parabolik. Ada yang bentuknya transvers dan juga ada yang bentuknya longitudinal. Juga ada bentuk barkanoid dan bentuk bintang atau stars, serta bentuk-bentuk lainnya yang tidak disebutkan pada kesempatan ini. Kita bisa melihat sahabat geomaritim bahwa selain karena bentuknya, ada faktor kedua yaitu adanya arah angin. Dari mana angin berasal dan ke arah mana angin bertiup. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ya sahabat geomaritim. Ini adalah bagian-bagian dari morfologi satu buah gumuk pasir. Satu unit gumuk pasir bisa kita sebutkan seperti itu. Gambar yang di atas merupakan gambar overview secara bird eye atau ketika kita melihat dari arah atas, lebih tepatnya dari angkasa. Sedangkan gambar yang bagian bawah kanan adalah penampang melintang. Bisa kita lihat ya sahabat gemaritim, bentuk Barkan memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bentuknya seperti cincin yang tidak sempurna atau bisa kita istilahkan bulan sabit. Kemudian terdapat ujung dari masing-masing bulan sabit itu di kanan dan di kiri. Ada juga puncak dari punggung gumuk pasir tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kita menginterpretasi morfologi gumuk pasir Barkan menggunakan foto udara berwarna? Pendekatan apa yang akan kita pakai? Nah, bisa kita amati bersama, di sini sudah tampil pada layar sahabat geomaritim susunan hierarki unsur interpretasi citra. Ini adalah rujukan atau pendekatan yang akan kita pakai dalam menafsirkan morfologi dari gumuk pasir Barkan. Unsur interpretasi citra ini digagas oleh Estes pada tahun 1983 yang dimuat dalam buku Penginderaan Jauh Jilid 1 oleh Sutanto 1986. Setidaknya ada 8 unsur interpretasi citra, mulai dari tingkat yang paling sederhana atau primer, kemudian menuju tingkatan-tingkatan yang lebih kompleks, yaitu sekunder, tersier, dan juga yang lebih tinggi atau advance.
Yang pertama adalah rona atau warna. Rona atau warna dapat kita pakai untuk mendefinisikan objek yang kita amati pada foto udara dan menjadi objek yang paling mudah untuk diidentifikasi. Apakah berwarna hijau, apakah berwarna abu-abu, atau berwarna biru jika kita ingin menginterpretasi unsur rona dan warna dari gumuk pasir ataupun warna yang lain. Kemudian, pada tingkat yang sekunder, ada 3 unsur interpretasi. Yang pertama adalah ukuran, apakah besar atau kecil objek yang sedang kita interpretasi. Kemudian bentuknya apakah berbentuk teratur ataupun tidak teratur. Jika bentuk teratur, apakah seperti bola, seperti segitiga, memanjang, atau berbentuk persegi. Kemudian, unsur yang lain yaitu tekstur. Tekstur mengindikasikan derajat keteraturan dari objek yang tampak atau objek yang kita interpretasi. Apakah bertekstur halus atau homogen, atau bertekstur kasar ataupun heterogen, seperti itu. Ada pula tingkatan yang lebih tinggi yaitu tersier, terdiri dari 2 unsur interpretasi, yaitu adalah pola dan juga tinggi bayangan. Pola merupakan sebuah unsur interpretasi yang mengindikasikan keterulangan dari objek yang kita amati. Apakah berpola teratur, apakah berpola acak, apakah berpola memanjang, atau melingkar, atau berpola yang lain. Sementara tinggi bayangan mengindikasikan apakah bayangan tersebut tampak dari sebuah objek yang kita amati. Jika ada bayangan, maka tentu objek tersebut memiliki ketinggian atau elevasi. Namun jika tidak ada bayangan, bisa jadi objek tersebut bersifat flat atau datar yang ada pada permukaan atau medan dari objek yang kita amati. Dan terakhir, tingkatan dari unsur interpretasi yaitu lebih tinggi atau advance yang terdiri dari 2 unsur, yaitu situs dan juga asosiasi. Situs dapat kita definisikan sebagai suatu kawasan secara relatif dari objek yang sedang kita interpretasi. Ketika kita melihat gumuk pasir, maka situsnya berupa kawasan pesisir. Seperti itu ya sahabat geomaritim. Dan yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi bisa kita definisikan sebagai posisi relatif dari objek tersebut terhadap objek lain yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, untuk gumuk pasir maka berasosiasi dengan gisik pantai ataupun berasosiasi dengan vegetasi. Nah, kemudian bagaimanakah cara kita untuk menginterpretasi gumuk pasir Barkan menggunakan foto udara berwarna? Mari kita lakukan demonstrasi. Nah, setelah kita mempelajari bersama tentang morfologi dari gumuk pasir Barkan dan juga unsur interpretasi, kita bisa melakukan uji coba di sini ya sahabat geomaritim. Pertama, kita lakukan delineasi terhadap warna dari objek yang sedang kita amati. Di sini kita dapati bahwa warna dari gumuk pasir yang sedang ada di layar kita berwarna putih keabuan dengan tekstur yang halus. Lalu bagaimana dengan bentuknya? Kita bisa melakukan penarikan garis atau kita sebut dengan delineasi. Kita mencoba menarik garis dari punggung gumuk pasir yang sedang kita amati. Coba kita tarik garis. Nah, setelah kita menarik garis pada bagian punggung dari gumuk pasir Barkan, kita coba tarik garis pada pertemuan antara lereng dan area di belakangnya menggunakan warna yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini sahabat geomaritim hasil dari delineasi kita
pada objek gumuk pasir Barkan yang sudah kita interpretasi. Kita bisa melengkapi informasi dari unsur interpretasi tersebut dalam sebuah matriks atau tabel sebagai berikut. Kita dapati bahwa rona atau warna dari objek yang sedang kita interpretasi adalah putih keabuan dengan ukuran yang cenderung besar, dengan bentuk yang dapat kita interpretasi berupa bulat tak sempurna atau bulan sabit, sebagaimana ciri dari gumuk pasir Barkan. Kemudian, tekstur yang dapat kita amati secara umum adalah kasar, yang mana tekstur dari bentukan Barkan tersebut cenderung heterogen. Kemudian, pola yang dapat kita amati adalah berulang dan menyebar, tidak mengumpul pada satu area saja. Dan kita dapati bahwa ada rona gelap dan terang dari gumuk pasir Barkan yang sudah kita delineasi, yang mengindikasikan adanya bayangan dari objek tersebut. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat ketinggian atau elevasi dari gumuk pasir Barkan tersebut. Nah, untuk situs, sudah tentu gumuk pasir berada di kawasan pesisir, sehingga tinggal kita sebutkan kawasan pesisir berpasir. Dan terakhir, asosiasi, kita dapati bahwa gumuk pasir Barkan berasosiasi dengan gisik ke arah laut dan juga vegetasi ke arah daratan, sehingga posisinya adalah selalu sesaat sebelum adanya vegetasi. Dan itu sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh dan juga lokasi dari pembentukan gumuk pasir Barkan tersebut. Baik, itu tadi sahabat geomaritim, setelah kita pelajari bersama tentang interpretasi gumuk pasir Barkan menggunakan foto udara berwarna. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di Belajar Bersama PGSP edisi berikutnya. Salam geomaritim. PGSP for a better maritim.